Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi saya wabarakatuh. di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Deksis, terutama tentang pengertian dan jenis-jenis Deksis. Deksis merupakan tuturan atau penunjukan melalui bahasa, di mana seorang penutur yang berbicara dengan lawan tuturnya seringkali menggunakan kata-kata yang menunjuk baik pada orang, waktu, maupun tempat. Kata-kata yang sering kali disebut dengan deksis itu berfungsi menunjukkan sesuatu, sehingga keberhasilan suatu interaksi antara penutur dan lawan tuturnya sedikit banyak akan tergantung pada pemahaman deksis yang dipergunakan oleh seorang penutur. Contohnya nih, seorang tamu hotel di negara asing yang sedang berada di kamarnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya, dan tamu hotel pun bertanya, "Siapa di sana?" Serta dijawab dengan, "Ini saya." Bagi tamu hotel tersebut, kata saya itu tidak memperjelas siapa penuturnya, karena saya menunjuk pada seseorang yang bagi tamu juga tidak jelas. Dengan demikian, saya adalah kata deksis atau merupakan deksis dan menunjukkan pada diri orang yang mengucapkannya. Jika seorang penutur mengucapkan suatu penunjukan kepada lawan tuturnya, harus jelas agar keberhasilan suatu interaksi antara penutur dengan lawan tutur bisa dipahami, maksud dan tujuan kata yang sedang dituturkan kepada lawan tuturnya tersebut. Istilah deksis berasal dari bahasa Yunani atau dektikos yang memiliki arti penunjukan. Deksis merupakan kajian dari ilmu pramaktik yang menerapkan kata ganti perubahan acuan. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa setiap kata yang acuannya berpindah dilihat dari faktor pembicara, saat dan tempat penutur kata tersebut, maka kata itu bersifat deksis. Deksis merupakan cara yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan bahasa dan konteks di dalam struktur bahasa itu sendiri. Deksis dapat berupa lokasi, identifikasi orang dan objek, kegiatan suatu proses yang sedang dibicarakan, atau yang diacu dalam hubungan dimensi waktu dan ruang saat dituturkan kalimat deksis oleh lawan bicara tersebut. Berdasarkan beberapa definisi deksis tersebut, bisa disimpulkan bahwa deksis adalah bentuk bahasa baik berupa kata maupun yang lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Dengan kata lain, sebuah bentuk bahasa bisa dikatakan bersifat deksis apabila yang memiliki referen atau acuan yang berubah-ubah atau berganti-ganti bergantung dari pembicara saat mengutarakan ujaran tersebut dan dipengaruhi oleh konteks dan situasi yang terjadi saat tuturan berlangsung sehingga sebuah kata yang dapat ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi pembicaranya. Selanjutnya ada jenis-jenis deksis. Yang pertama ada deksis persona. Deksis persona ini merupakan orientasi bagi kedua deksis lainnya, yaitu waktu dan tempat, dilihat dari definisinya. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada nomina yang lain. Dari segi fungsi, pronomina memiliki posisi yang secara umum ditempati oleh nomina seperti subjek, objek, dan predikat pada kalimat tertentu. Ciri lain pronomina yaitu acuan yang dapat berpindah bergantung kepada siapa yang menjadi pembicara, yang menjadi pendengar, atau siapa yang sedang dibicarakan. Deksis persona mengacu kepada kata ganti diri. Dalam bahasa Indonesia, deksis persona mengenai klasifikasi kata ganti persona itu menjadi 3 macam. Yang pertama, kata ganti persona pertama, kata ganti persona kedua, dan kata ganti persona ketiga. Deksis persona lebih menekankan kajiannya pada ungkapan atau kata ganti perseorangan. Ada 3 kategori yang seperti saya jelaskan. Yang pertama ada pronomina persona pertama. Bahasa Indonesia mengenal jenis pronomina persona pertama yaitu seperti saya, aku, daku. Bentuk kata saya digunakan saat sedang berbicara formal. Bentuk ini juga bisa digunakan untuk menyatakan kepemilikan saat diletakkan setelah kata benda yang dimiliki. Misalnya seperti tas saya, meja saya. Pronomina pertama dengan kata ganti aku itu digunakan dengan kondisi non-formal dan mengesankan keakraban antara penutur dan lawan tuturnya. Pronomina pertama juga mengenal persona pertama jamak seperti kata kami dan kita. Kedua contoh persona pertama jamak digunakan menurut situasi yang ada saat pembicaraan. Contohnya seperti buku itu kepunyaan saya.
Pronomina persona kedua, bentuk dari pronomina persona kedua tunggal seperti kata kau, kamu, engkau, mu. Kata ganti tersebut bisa digunakan dalam beberapa situasi, seperti katakan, kamu dan mu. Ketiganya dapat digunakan dalam situasi yang akrab terjadi dalam proses pembicaraan. Kata-kata tersebut biasanya diucapkan oleh seseorang yang lebih tua kepada mereka yang lebih muda. Sebaliknya digunakan kata ganti seperti Anda, saudara, untuk orang yang muda terhadap orang yang lebih tua darinya. Pronomina persona kedua juga memiliki bentuk jamak, yaitu dari kata lain kalian, atau bentuk persona kedua yang bisa ditambahkan kata sekalian. Contohnya kayak kamu cantik, kamu ganteng, seperti itu. Yang ketiga, pronomina persona ketiga tunggal terdiri atas beberapa bentuk seperti ia, dia, nya, beliau. Penggunaan kata ganti tersebut harus sesuai dengan fungsinya pada kalimat terlebih dahulu. Seperti kata ia dan dia, kedua kata ini bisa dipakai pada fungsi apapun. Diletakkan di depan kata kerja atau berfungsi sebagai subjek. Apabila berfungsi sebagai objek, digunakan kata ganti dia dan nya. Kata ganti beliau digunakan untuk mengesankan rasa hormat terhadap orang yang dimaksud dalam pembicaraan. Contohnya seperti dia, perempuan ingin mengambil sebuah buku. Selanjutnya. Ada yang kedua, ada deksis tempat. Deksis ruang atau tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang dari lokasi pembicara dalam peristiwa bahasa. Cahyono mengatakan bahwa deksis tempat adalah pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Pembicara menempati titik referensi, sesuatu yang dekat dengannya, dideskripsikan dengan di sini, dan sesuatu yang jauh dari pembicara itu dideskripsikan dengan kata di situ, di sana. Contohnya seperti di sana ada seekor tikus, lalu di sini ada seekor kucing, seperti itu. Ketiga, deksis waktu. Deksis waktu atau temporal merupakan deksis yang maknanya merujuk pada waktu berlangsungnya peristiwa percakapan, baik dari masa kini, masa lampau, maupun masa yang akan datang. Yule berpendapat landasan psikologis deksis temporal sama dengan deksis lokatif atau tempat, waktu kejadian, percakapan dapat dijadikan sebagai objek yang bergerak mendekat atau menjauh. Contohnya seperti, saya akan kembali 1 jam kemudian, kata penulis. Karena kita tidak mengetahui kan kapan penulis itu akan kembali, kita tidak bisa tahu kapan penulis itu akan kembali. Yang keempat ada deksis wacana. Deksis wacana adalah rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan dan atau yang sedang dikembangkan. Dalam tata bahasa, gejala ini disebut anafora dan katafora. Deksis katafora merupakan deksis yang mengacu apa yang telah disebut, sedangkan deksis anafora adalah deksis yang mengacu yang akan disebut. Bentuk-bentuk yang dipakai mengungkapkan deksis wacana itu adalah kata atau rasa ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, begitulah, dan sebagainya. Contoh dari deksis anafora seperti dengan keterampilannya dalam berbicara, Desi disusun menjadi MC. Lalu contoh yang kedua dari deksis katafora, Dedi adalah adik saya, sekolahnya di Malang. Yang kelima atau yang terakhir, deksis sosial. Deksis sosial berkaitan dengan unsur kalimat yang mengekspresikan atau diekspresikan oleh kualitas tertentu. Di dalam situasi sosial, deksis sosial mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antara para partisipan yang dalam peristiwa berbahasa, terutama yang berhubungan dengan aspek budayanya. Adanya deksis ini menyebabkan kesopanan atau adanya etiket berbahasa. Deksis sosial yakini pemberian bentuk menurut perbedaan sosial merujuk pada peran peserta, khususnya aspek-aspek hubungan sosial antara pembicara dan pendengar atau pembicara dengan beberapa rujukan. Contohnya seperti seorang pelayan berkata pada ratunya, semoga yang mulia selalu sehat dan bahagia. Kata yang mulia digunakan untuk menunjuk pada ratu sebagai bentuk penghormatan. Contoh lainnya nih, suatu masyarakat menganggap kata danco adalah perkataan kasar, tapi menurut masyarakat lain, kata tersebut adalah biasa saja. Kaitannya dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menggunakan semua deksis tersebut dengan tepat. Dengan perkataan lain, dalam suatu peristiwa berbahasa, pemakai bahasa dituntut dapat menggunakan semua deksis sesuai dengan kadar sosial dan santun berbahasa dengan tepat. Sekian materi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Aku Ref mau nanya. Ya, silakan. Pertanyaannya,
Yang soal deksis sosial, apakah perbedaan status sosial itu mempengaruhi penggunaan deksis dalam deksis sosial? Terima Oke, kasih. ya lihat. Apakah sosial mempengaruhi? Tadi apa? Status sosial mempengaruhi? Penggunaan deksis di dalam deksis sosial. Hmm. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afifa. Deksis sosial sendiri sangat mempengaruhi penggunaan deksis persona yang akan digunakan oleh penutur. Hal tersebut terjadi karena penggunaan deksis sosial itu bergantung pada konteks sosial dan status sosialnya. Jadi penutur menyesuaikan penggunaannya deksis persona dalam sebuah tuturan. Jadi mungkin bisa dibilang deksis sosial itu seperti sesuai dengan konteks ataupun statusnya. Seperti yang tadi contohnya kan kayak yang mulia. Yang mulia itu kan termasuk ke dalam status sosial, makanya dihormati gitu. Itu menurut saya. Mungkin cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas. Makasih. Baik. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Aku Ref. Ya, Aku mau tanya, bagaimana contoh deksis persona dalam percakapan sehari-hari? bagaimana contoh deksis persona pada percakapan sehari-hari? Oke, terima kasih, Lina. Jadi di sini saya ada menemukan hmm, salah satu artikel menganalisis deksis pada percakapan mahasiswa. Jadi contoh dari percakapan deksis persona itu bisa dilihat seperti percakapan dari yoga. Aku suka pertama kali masuk Bandra itu, aku suka nongok mata jejes, atau saya suka pertama kali masuk Bahtera tuh, saya suka melihat mata jejes. Lalu mau nikah, jejes, jejes. Nama orang semua ini. Okti, intinya pertama kali yang berkesan itu matanya jejes. Dari data tersebut, kata aku merujuk pada diri yoga. Jadi kata ini merupakan deksis persona orang pertama, karena itu merujuk kepada si penutur. Pada data di atas, yoga menjadi titik pusat deksis selaku penutur. Berdasarkan konteks yang ada, tuturan terjadi di halaman Konstaneti. Berarti bisa dibilang dalam percakapan nya yoga itu, yoga menunjuk si Jejes yang merupakan ada menuju kata aku. Itu termasuk ke dalam deksis persona orang pertama. Saya akan men-share contoh percakapan yang saya temukan tersebut ke dalam grup biar kita semua bisa paham. Mungkin dari Dina bisa paham. Intinya ada percakapan kayak aku, saya, tergantung konteksnya ngomongnya sama yang lebih tua atau yang lebih muda. Seperti itu, Dina. Gimana? Oke, Ref, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, mungkin cukup 2 pertanyaan saja. Maaf kalau misalnya ada salah kata dalam presentasi pada hari ini. Maaf juga kalau misalnya kekurangan atau salah dalam menjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.